di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 071075. Jia Siwen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya perlahan mengulurkan tangan dan memeluk tubuh Wang Qiaoan. Tubuh Wang Qiaoan sedikit gemetar, dan butuh beberapa saat untuk akhirnya rileks. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bersandar pada Jia Siwen, wajahnya yang cantik memerah, seperti apel matang yang besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit. "Apakah kamu baik-baik saja?" Jia Siwen bertanya dengan lembut sambil menatap Wang Qiaoan. Wang Qiaoan sedikit mengangguk dan berkata, "Saya tidak menyangka akan menghadapi hal semacam ini. Itu karena kamu cantik, bahkan seorang pria tidak bisa menahan godaanmu." Jia Siwen menggaruk kepalanya dan berkata. Wang Qiaoan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tahukah Anda? Ketika saya masih muda, saya melihat ayah saya memeluk wanita lain dan memanjakan wanita lain untuk menamparkan ibu saya, tetapi dia acuh tak acuh. Terlalu banyak." Jia Siwen sedikit mengernyit. "Bahkan jika Anda tidak menyukainya lagi, Anda tidak bisa seenaknya memanjakan orang lain untuk menghina istri Anda begitu banyak. Jadi aku tidak pernah percaya pada pria manapun sejak aku masih kecil. Menurutku pria itu bermuka dua. Mengatakan bahwa aku mencintaimu tidak lebih dari berbicara. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk mencintaimu. Pada akhirnya, dia melakukan apa yang menyakitimu." Ekspresi Wang Qiaoan berangsur-angsur menjadi dingin dan dingin. "Itu belum tentu." Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya memiliki dua sisi, bukan? Saya percaya bahwa ada orang jahat, jadi tentu saja akan ada orang baik, seperti saya." Jia Siwen ingin memeriahkan suasana, tetapi dia melihat Wang Qiaoan acuh tak acuh sama sekali, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Wang Qiaoan berkata dengan ringan, "Saya tidak pernah percaya pada cinta sejak saya masih kecil, saya juga tidak percaya bahwa cinta akan jatuh pada saya, semua ini hanya dongeng. Kamu masih harus percaya pada cinta." Jia Siwen dengan serius menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya ketika kamu percaya pada cinta, dunia akan memiliki cinta dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kegelapan akan selalu menghilang, dan cahaya akan selalu jatuh di bumi lagi. Bukankah begitu?" Wang Qiaoan menatap Jia Siwen dengan tatapan kosong. Dia selalu merasa bahwa Jia Siwen menjadi sedikit berbeda baru-baru ini. "Jangan menatapku dengan mata seperti itu, aku akan malu." Jia Siwen berkata dengan malu, "Tidak peduli berapa lama malam, hari akan selalu datang." Sebuah kalimat Shakespeare. Wang Qiaoan tersenyum, mengangguk dan berkata, "Begitu, terima kasih, Jia Siwen." "Tidak, terima kasih, Anda bisa mengundang saya untuk makan di lain hari. Saya tidak membutuhkan tempat yang bagus. Saya pikir Red Rose Western Restaurant bagus." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Berpikir dengan indah, Wang Qiaoan memberi Jia Siwen tatapan putih, tetapi ketika dia memikirkan arti khusus dari Red Rose Western Restaurant, cahaya merah tiba-tiba muncul di wajahnya. "Tentu saja, jika kamu mau, tidak apa-apa, apa katamu?" Paruh kedua suara Wang Qiaoan seperti nyamuk, Jia Siwen tidak mendengar dengan jelas. "Lupakan saja jika kamu tidak mendengarnya." Wang Qiaoan berkata sambil melirik Jia Siwen, "Aku tidak belajar sendiri di malam hari, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di kelas. Aku akan mencarimu. Aku pikir teman sekelas sangat sadar bahwa mereka pasti tidak akan membuat masalah." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Wang Qiaoan mengangguk, dan sekarang hanya bisa begitu. Jia Siwen membiarkan Wang Qiaoan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat saat dia berjalan menuju gedung pengajaran. Ketika dia berjalan ke koridor di luar kelas, dia melihat sekilas bahwa siswa di kelas sedang belajar dengan giat, bahkan jika guru tidak ada di sana, tidak ada yang membuat keributan. Jia Siwen mengangguk puas, membuka pintu dengan tenang dan berjalan masuk. Meskipun dia mendorong pintu dengan lembut, pintu kayu itu sudah tua, dan itu akan membuat suara mencicit dengan dorongan ringan. Suara itu seperti batu yang dilemparkan ke air yang tenang, dan para siswa di seluruh kelas menoleh untuk melihat Jia Siwen. Jia Siwen menggaruk kepalanya dengan canggung, tersenyum dan berkata, "Haha, maaf semuanya.
Das Huai Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Jia, mengapa kamu ada di sini? Bukankah seharusnya Guru Wang? Gurumu Wang sedikit tidak nyaman, jadi aku akan mengambil alih malam ini. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Hei, itu tidak benar, Guru Jia, agen sebelumnya adalah Guru Qiao, mengapa kamu berubah menjadi kamu hari ini? Li Bingwei berkata dengan aneh, mengapa kamu tahu bahwa Guru Wang sedang tidak enak badan hari ini? Sudah kubilang. Jia Siwen tertegun sejenak, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, Li Bingwei ini menebak dengan cukup akurat, tetapi dia pasti tidak bisa mengakuinya, jika tidak, bukankah itu akan membuktikan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Wang Qiaoan? Ahem, kita kebetulan bertemu di jalan, tidak ada hubungan lain, siswa tidak menebak secara acak, dan terus belajar sendiri. Jia Siwen menekan tangannya dan berkata. Penjelasan Jia Siwen yang jelas asal-asalan membangkitkan rasa ingin tahu para siswa. Mereka semua berspekulasi tentang hubungan antara Jia Siwen dan Wang Qiaoan. Sementara Jia Siwen duduk di podium dengan bosan, dia mengulurkan tangan dan menyentuh luka di perut dan lengannya. Dia terkejut menemukan bahwa semua luka di tubuhnya telah pulih seperti sebelumnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Jia Siwen tidak akan pernah mempercayainya. Aura ini benar-benar tidak normal. Jia Siwen bergumam. Belajar mandiri malam itu segera berakhir, tetapi para siswa masih bersemangat mendiskusikan hubungan antara Jia Siwen dan Wang Qiaoan. Semakin Jia Siwen tidak menjelaskan secara positif, semakin banyak keingintahuan siswa yang tergugah. Segera, segala macam versi legendaris beredar di kelas 3 dan 7 sekolah menengah atas. Tentu saja, Jia Siwen tidak tahu tentang ini. Begitu dia keluar dari kelas, telepon berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Ye Shiro. Hei, ada apa dengan Shiruo? Jia Siwen bertanya sambil tersenyum. Tidak bagus, Siwen, Niu Guangyuan sudah pergi. Ye Shiro berkata dengan gugup. Apa? Jia Siwen terkejut sejenak, dan buru-buru bertanya, mengapa dia menghilang di rumah sakit? Apakah dia pergi ke toilet atau ke suatu tempat? Sejak perawat memintanya untuk mengantarkan obat pada siang hari ini, dia tidak lagi di tempat tidur. Kami pikir dia pergi jalan-jalan, tetapi dia tidak kembali di malam hari. Tidak ada yang menjawab telepon. Lalu apakah kamu sudah mencarinya? Jia Siwen bertanya dengan suara yang dalam. Saya sudah menemukannya. Kami menyelidiki pengawasan dan menemukan bahwa pada siang hari ini, Niu Guangyuan keluar dan tidak pernah kembali lagi. Ye Shiro berkata dengan gugup. Jangan khawatir, seharusnya tidak ada yang salah dengan kondisi fisik Lao Niu saat ini. Aku akan pergi ke asramanya dulu. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Yah, jika kamu memiliki situasi apapun, beritahu aku tepat waktu. Ye Shiro berkata dengan tergesa-gesa. Jia Siwen menutup telepon, dan berlari menuju asrama tanpa memperhitungkan bahwa dia baru saja menyelesaikan studinya sendiri di malam hari. Dia bermaksud untuk memeriksa apakah ada orang di kamar Niu Guangyuan, tetapi dia juga sedikit bingung. Lagi pula, jika Niu Guangyuan kembali, dia pasti akan menghubunginya, tetapi dia belum menghubunginya sekarang. Ini menunjukkan bahwa Lao Niu pasti mengalami sesuatu. Tetapi Zhang Shuai dan Li Bingwei, yang hendak meninggalkan sekolah dan pulang, melihat Jia Siwen yang buru-buru pergi, dan mereka saling tersenyum. Hei, Sugan, kamu melihat Guru Jia bergegas ke kamar dengan tergesa-gesa, ini pasti sesuatu. Zhang Dashuai tersenyum, menunjuk ke belakang Jia Siwen dan berkata, atau kita akan mengikuti. Lihat, mungkin ada beberapa penemuan besar. Ide bagus, mari kita pergi dan melihatnya. Li Bingwei juga mengabaikan alamat Zhang Dashuai kepadanya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Jika dia bisa mendapatkan kesepakatan besar antara Jia Siwen dan Wang Qiaoan. Berita, seluruh kelas akan mengaguminya. Pergi-pergi. Zhang Dashuai sudah berkata dengan penuh semangat. Keduanya buru-buru mengejar ke arah tempat Jia Siwen pergi. Tidak lama kemudian, Jia Siwen kembali ke kamar tidur. Wang Qiaoan mendengar gerakan itu dan berdiri dan bertanya dengan bingung, ada apa? Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, Guru Wang, apakah ada orang yang datang kepada saya sebelumnya? Wang Qiaoan berpikir sejenak,
menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya bangun, tidak ada yang datang. Jia Siwen mengerutkan kening dan bergumam, kemana orang ini bisa pergi? Apa masalahnya? Wang Qiaoan bertanya dengan curiga ketika dia melihat ekspresi Jia Siwen. Jia Siwen memberitahu Wang Qiaoan apa yang Ye Shiro katakan padanya, dan mata Wang Qiaoan juga menunjukkan kekhawatiran. Di mana Tuan Niu bisa pergi selarut ini? Wang Qiaoan Dai mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu, aku akan pergi ke asramanya dulu untuk melihat apakah ada petunjuk. Jia Siwen membuka pintu dan berjalan keluar. Dia berjalan ke pintu asrama Niu Guangyuan di sebelah, melihat ke dalam melalui jendela, tetapi tidak melihat siapapun sama sekali. Wang Qiaoan berdiri di samping Jia Siwen dan melihat ekspresi Jia Siwen masih serius, dan bertanya, apa? Tuan Niu tidak kembali. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak melihatnya. Wang Qiaoan merasakan suasana hati Jia Siwen yang gelisah. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Jia Siwen dan berkata, tenang, kamu harus tetap tenang. Niu Guangyuan bukan anak kecil lagi. Dia pasti punya alasan sendiri untuk keluar tiba-tiba. Malam hari, Jia Siwen menarik napas dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya. Memang, tidak ada gunanya menjadi cemas sekarang. Hanya dengan menenangkan diri kita bisa memikirkan solusi. Li Bingwei dan Zhang Shuai, yang bersembunyi di pintu asrama kelas, melihat Wang Qiaoan keluar dari asrama Jia Siwen, dan mata mereka membelalak kaget. Akan kuambil, ini. Tiang bambu, kau remas aku cepat-cepat agar aku sadar, aku ingin memastikan kalau aku sedang bermimpi. Zhang Dashuai berkata dengan ekspresi tidak percaya. Li Bingwei mengulurkan tangannya dan mencubit pinggang Zhang Dashuai dengan keras. Rasa sakit itu menyebabkan air mata Zhang Dashuai keluar. Jika bukan karena mengaum, Zhang Dashuai pasti akan berteriak keras. Berhenti, berhenti. Zhang Dashuai berbisik, melambaikan tangannya dengan putus asa. Bagaimana itu? Li Bingwei memandang Zhang Shuai dengan penuh semangat dan bertanya, apakah itu sakit? Apakah kamu sedang bermimpi? Dashuai Zhang memandang Li Bingwei dengan seringai di wajahnya dan berkata, apa maksudmu? Daging di pinggangku mungkin berwarna hijau. Hei, maafkan aku, awalnya sedikit lebih berat, kamu terlalu banyak daging, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Li Bingwei berkata dengan malu. Dashuai Zhang tidak peduli dengan rasa sakit di pinggangnya. Dia tampak terkejut dan berkata, tiang bambu, aku pergi, apakah kamu melihatnya? Harimau itu benar-benar berjalan keluar dari asrama Guru Jia. Mungkinkah mereka sudah? Saya sangat mengagumi Guru Jia. Bahkan harimau betina berani pergi. Li Bingwei berseru, ini benar-benar bukan orang biasa, tetapi saya khawatir hanya dewa seperti Guru Jia yang dapat menaklukkan harimau betina. Oke, ayo cepat, tidak enak tinggal di sini jika guru lain melihatnya. Zhang Dashuai menepuk pundak Li Bingwei dan berkata, betul sekali. Li Bingwei mengangguk, dan keduanya bergegas menuju gerbang sekolah. Pada saat ini, pahlawan dan pahlawan wanita dari skandal itu ada di pintu kamar tidur. Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, aku akan keluar dan mencarinya lagi. Aku akan menemanimu, Wang Qiaoan berkata dengan tegas. Lupakan saja, di malam hari, jika kamu keluar, aku tidak cukup mengkhawatirkanmu. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tetaplah di sini dan tunggu kabarku. Mendengar ini, Wang Qiaoan akan meledak lebih awal jika dia berubah menjadi normal, tetapi hari ini dia tidak marah, sebaliknya dia merasakan sentuhan manis. Ketika Jia Siwen hendak pergi, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia tertegun sejenak, dan dengan cepat mengambil ponselnya untuk melihat bahwa itu adalah nomor ponsel Niu Guangyuan. Ini Lao Niu. Nomor telepon Lao Niu. Jia Siwen berkata, menunjuk ke telepon dengan ekstasi. Cepat dan lihat di mana Guru Niu berada. Wang Qiaoan berkata dengan tergesa-gesa. Jia Siwen menekan tombol jawab dan berkata, hei, sapi tua, dari mana saja kamu? Semua orang menjadi gila mencarimu. Dia ada di tanganku sekarang. Sebuah suara membosankan datang dari telepon. Wajah Jia Siwen langsung tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Jika kamu ingin menemukan temanmu, maka datanglah ke Arata di belakang sekolah.
Setelah suara itu, dia menutup telepon, tanpa kalimat kedua sama sekali. Jia Siwen perlahan meletakkan telepon. Wang Qiaoan di samping melihat bahwa wajah Jia Siwen tidak benar, dan bertanya dengan curiga, ada apa? Lao Niu dibawa pergi lagi. Jia Siwen berkata dengan marah dan lucu. Niu Guangyuan telah dibawa pergi 2 kali, dan saya tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Aku harus melakukan perjalanan dan membawa sapi tua itu kembali. Jia Siwen mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Wang Qiaoan meraih pakaian Jia Siwen dan berkata, ayo panggil polisi. Biarkan Biro Keamanan menangani hal semacam ini. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Tidak ada gunanya, jika Biro Keamanan pergi ke Biro Keamanan, gerakannya terlalu keras, masalah ini hanya bisa ditangani oleh saya. Nada suara Jia Siwen tidak memiliki emosi lain sama sekali, tetapi sedikit santai. Tidak, kamu terlalu berbahaya untuk sendirian. Aku akan pergi mencari beberapa guru lain untuk menemanimu. Panggil semua guru di kelompok pendidikan jasmani. Wang Qiaoan berkata dengan cemas, bagaimanapun, guru Niu juga dari sekolah. Mereka juga harus berkontribusi. Jia Siwen tersenyum dan berkata, semua orang mungkin tidak kembali sekarang. Selain itu, jika mereka dibiarkan mengambil risiko, tidak akan baik jika mereka terluka. Mereka akan berhutang budi. Tapi, Wang Qiaoan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Jia Siwen. Jangan khawatir, kamu hanya tinggal di sini dan menungguku kembali. Jia Siwen berkata dengan tegas. Wang Qiaoan memandang Jia Siwen di depannya. Jelas bahwa Jia Siwen seusia dengannya, tetapi dia merasa bahwa Jia Siwen jauh lebih tua darinya, memberinya perasaan yang sangat dapat diandalkan. Setelah berbicara, Jia Siwen dengan cepat meninggalkan area asrama. Untuk mencapai arada di belakang sekolah dengan cepat, Jia Siwen tidak memilih untuk membuat lingkaran, tetapi langsung melewati sekolah ke dinding belakang. Tembok ini tingginya minimal 2,5 meter. Tidak mudah bagi orang biasa untuk memanjat, tetapi ketinggian ini sama sekali tidak sulit bagi Jia Siwen. Saya melihat jari-jari kakinya mengetuk ringan, dan tubuhnya naik ke udara, seperti burung besar yang terbang ke udara, dan kemudian dengan mantap mendarat di tanah di luar. Jia Siwen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di depannya, ada lapangan tandus. Ada beberapa lampu tersebar di kejauhan lapangan tandus, yang menarik orang lain seperti mercusuar. Dia mengenali arahnya sedikit, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah beberapa cahaya. Meskipun sekelilingnya gelap, Jia Siwen mendapat bantuan mata wawasan dan masih bisa melihat jalan di bawah kakinya dan lingkungan sekitarnya. Dia bergerak maju sekitar 200 meter, dan tiba-tiba perasaan dingin melonjak ke dalam hatinya. Dia berhenti dalam sekejap dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Saya melihat beberapa orang bersembunyi di rerumputan di sekitarnya. Orang-orang ini menyembunyikan tubuh mereka di rumput, dan ditambah dengan lingkungan yang gelap ini, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukan jejak mereka. Tapi mereka bertemu dengan si aneh Jia Siwen. Meskipun orang-orang ini telah disembunyikan dengan cukup baik, mereka tidak dapat disembunyikan di depan Eye of Insight. Jia Siwen berhenti, melihat ke depan dan berkata dengan lemah, jangan bersembunyi, kalian semua keluar, aku akan memainkan trik sekali, apakah kamu pikir aku bodoh? Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, mata beberapa orang terkejut, dan kemudian mereka memulihkan ketenangan mereka. Mereka tahu bahwa Jia Siwen pasti menipu mereka dan ingin menipu mereka semua. Belum keluar. Jia Siwen berkata dengan tidak sabar, karena kamu tidak ingin keluar, maka aku akan memaksamu untuk keluar. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke arah tempat mereka bersembunyi. Bang-bang. Ketika batu-batu itu jatuh, batu-batu ini secara langsung menghancurkan orang-orang dari rumput yang menyergap seperti bola meriam yang tepat. Jia Siwen menepuk tangannya dengan ringan dan berkata, tidak ada gunanya bersembunyi, serahkan teman-temanku. Huff, nak, jangan terlalu sombong. Terakhir kali bos kita tidak ada di sana, sekarang bos kembali, tunggu pertemuan lama untuk mengurus Anda secara pribadi. Kemudian akan melihat bagaimana Anda memohon belas kasihan. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, menutupi kepalanya. Bosmu.
Jia Siwen mengangkat alis dan berkata dengan ringan, bukankah itu bosmu terakhir kali? Tentu saja tidak, sebuah suara berat datang dari kejauhan. Jia Siwen mendongak dan melihat selusin orang memegang senter di kejauhan dengan cepat mendekat. Senter ini memancarkan sinar cahaya pijar, menerangi tanah gelap gulita di sekitarnya seperti siang hari. Di antara kelompok orang ini ada dua pria, salah satunya adalah saudara laki-laki yang dilihat Jia Siwen terakhir kali. Tangan Dige diinterupsi oleh Jia Siwen, masih terbungkus perban, dan di depan Dige ada seorang pria dengan wajah murung. Tangan pria ini juga dibalut perban, yang terlihat sangat aneh. Namun, Jia Siwen merasakan napas berdarah memancar dari tubuh orang itu, yang membuat orang bergidik. Pria itu berjalan ke arah Jia Siwen, menatap Jia Siwen dan berkata, kamu memotong tangan kakakku. Mata pria itu menatap Jia Siwen seperti ular berbisa, penuh agresivitas. Namun, Jia Siwen juga telah melihat beberapa dunia, dan bukan lagi domba yang disembelih sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, ya, siapa kamu? Nama saya Chen Tiantian, dan saya adalah bos bantuan Tiandi. Chen Tiantian berkata dengan ringan, apa yang kamu lakukan sebelumnya, aku harus mencari keadilan untuk saudaraku hari ini. Bersikap adil. Aku mendengarmu kan? Jia Siwen mencibir dan berkata, jika bukan karena bawahan Anda melakukan hal-hal ilegal itu, hal berikutnya tidak akan terjadi, dan Anda hanya diizinkan untuk menggertak orang lain, tidak diizinkan apakah orang lain memindahkan anak buah Anda. Anda benar-benar sombong. Saya adalah orang yang selalu melindungi kekurangan. Chen Tiantian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ringan, karena kamu telah memilih untuk menentangku, maka tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di dunia ini. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan ini, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan temanku. Aku harap kamu membiarkan dia pergi. Ketika aku membunuhmu, aku secara alami akan melepaskan orang. Chen Tiantian berkata dengan ringan, ayo bergerak. Begitu suara itu jatuh, Chen Tiantian menginjak telapak kakinya tiba-tiba, tubuhnya bergegas keluar dan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Jia Siwen. Jia Siwen menyipitkan matanya, dan dia merasa sangat jelas bahwa kecepatan Chen Tiantian jauh lebih cepat daripada Chen Dadi. Ekspresi Chen Tiantian tenggelam, dan tinjunya tiba-tiba meledak dan menghantam Jia Siwen. Mata Jia Siwen tertuju pada tinju lawan, pukulan ini sangat kuat, seperti batu keras. Jika sebelumnya, maka Jia Siwen benar-benar tidak berani menghadapinya, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Saat dia secara resmi melangkah ke ranah pemurnian, anggota tubuhnya melonjak dalam kekuatan, dan bahkan ibu kota belati biasa tidak bisa meninggalkan bekas luka di lengannya. Sekarang lengannya dicocokkan dengan kekuatan yang menakutkan, Jia Siwen yakin bahwa dia dapat menghadapi sebagian besar musuh. Minum. Chen Tiantian meraung, tinjunya langsung menghantam dada Jia Siwen. Jia Siwen dengan ringan mengangkat telapak tangannya dan langsung memblokir tinju Chen Tiantian. Melihat ini, adik-adik di sekitar mereka tiba-tiba menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Saya pikir anak ini gila, dia berani mengambil tinju bos dengan tangan kosong. Saya tidak tahu seberapa tinggi dan bumi. Pukulan bos bisa dipatahkan bahkan dengan pohon. Bagaimana orang biasa bisa mengambilnya? Artinya, Muay Thai bos telah dipraktikkan hingga tingkat yang luar biasa, kan? Tidak ada lawan bos dalam pertempuran terakhir untuk wilayah itu. Tulang bos mungkin lebih keras dari baja. Orang-orang itu memandang Jia Siwen dengan jijik, seolah-olah mereka telah melihat Jia Siwen jatuh ke tanah dengan pukulan. Ledakan. Telapak tangan Jia Siwen diblokir dengan kuat oleh tinju Chen Tiantian. Ekspresi Chen Tiantian mengembun, tentu saja dia tahu kekuatan tinjunya. Tapi Jia Siwen benar-benar dapat memblokir tinjunya dengan telapak tangannya dengan sangat ringan, dan dia ingin tahu dengan kakinya bahwa dia bukan lawan yang sederhana. Ya, datang lagi. Chen Tiantian melangkah mendekat ke tubuhnya lagi, dan membanting tinjunya langsung ke wajah Jia Siwen. Dia ingin memaksa Jia Siwen untuk melepaskannya. Pukulan Chen Tiantian seperti bola meriam, dan itu datang ke Jia Siwen dalam sekejap. Tangan Jia Siwen yang lain mengepal, dan dia mengepalkan tinju, membanting langsung ke tinju Chen Tiantian. Ledakan.
Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan dampak yang mengerikan meletus, mengguncang keduanya mundur beberapa langkah. Semua orang di sekitar terkejut. Biarkan aku pergi, siapa anak ini? Dia bisa disejajarkan dengan bos, dia terlihat luar biasa. Bocah ini adalah orang yang mengalahkan di G sebelumnya. Aku tidak menyangka kekuatannya benar-benar kuat, dan bahkan bos tidak dapat memanfaatkannya di tangannya. Siapa yang bilang begitu? Kamu lupa, bos belum menggunakan triknya. Setelah bos menggunakan triknya, apakah tidak cukup untuk berurusan dengan anak ini? Itu benar, hanya karena dia bukan lawan dari bos. Adik-adik itu menatap Chen Tiantian, mata mereka penuh harapan, mereka semua menunggu Chen Tiantian mengalahkan Jia Siwen. Chen Tiantian menatap Jia Siwen dengan muram. Dia merasa bahwa serangannya tidak berdampak banyak pada Jia Siwen, dan kekuatan dari keterkejutannya menyebabkan rasa sakit yang samar di telapak tangannya. Namun, rasa sakit ini adalah masalah sepele bagi Chen Tiantian. Apa yang dia alami tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Chen Tiantian menatap Jia Siwen dan berkata dengan ringan, kekuatanmu tidak buruk, tidak heran kamu bisa mematahkan tulang tangan saudaraku. Kamu juga tidak buruk, tinju Muay Thai ini juga cantik. Jia Siwen berkata dengan ringan. Tadi itu hanya bulu Muay Thai, maka aku akan menunjukkan Muay Thai yang sebenarnya. Chen Tiantian menghela nafas lega, matanya langsung menjadi tenang. Meskipun mata Chen Tiantian menjadi tenang saat ini, Jia Siwen masih bisa merasakan bahwa aura Chen Tiantian menjadi berbeda. Minum. Chen Tiantian berteriak keras, dan dia langsung bergegas keluar, seperti bola meriam ke arah Jia Siwen. Ketika dia datang ke Jia Siwen, seluruh tubuhnya seolah menjadi senjatanya, meluncurkan serangan seperti badai ke Jia Siwen. Serangan gila ini menutupi seluruh Jia Siwen. Mata Jia Siwen menyipit, dia hampir tidak bisa mengangkat tangannya untuk menahan serangan Chen Tiantian. Ledakan. Siku Chen Tiantian menghantam lengan Jia Siwen. Siku adalah tulang yang paling keras di tubuh manusia. Muay Thai paling baik menggunakan siku dan lututnya. Jika siku ini jatuh pada lengan rata-rata orang, itu dapat dengan mudah diinterupsi. Tapi Jia Siwen, yang melangkah ke ranah pemurnian tubuh, tidak takut sama sekali. Siku jatuh di lengan Jia Siwen, hanya meninggalkan bekas merah yang dangkal. Jia Siwen menggertakkan giginya, lengannya meluncur ke sisi kiri, dan tiba-tiba membuka siku Chen Tiantian. Ledakan. Saat siku Chen Tiantian didorong terpisah, tinju Jia Siwen datang dan jatuh di dada Chen Tiantian tiba-tiba. Chen Tiantian mundur selangkah ketika dia dipukuli. Dia mencibir dan berkata dengan jijik, hanya karena ini. Kamu ingin menyakitiku. Tapi tidak hanya itu. Jia Siwen juga tersenyum. Melihat senyum aneh di wajah Jia Siwen, Chen Tiantian tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia segera memeriksa kondisi fisiknya, tetapi merasakan energi gelap yang tersembunyi meledak dalam sekejap. Apa? Meskipun energi gelap yang tersembunyi di tubuhnya tidak kuat, pertahanan Chen Tiantian di tubuhnya berkali-kali lebih lemah daripada yang ada di luar tubuhnya. Di bawah energi gelap ini, dia terkejut dengan organ internalnya, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dijatuhkan ke tanah. Kaki Chen Tiantian melunak dan dia berlutut dengan satu lutut, matanya suram, dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah kamu datang? Jia Siwen menatap Chen Tiantian dan berkata dengan ringan. Chen Tiantian mengertakkan gigi dan menatap Jia Siwen dengan ganas, mencoba menopang tubuhnya dan berteriak, ayo lagi. Energi gelap itu hampir mematahkan otot Chen Tiantian barusan. Jika dia tidak berlatih Muay Thai sejak kecil untuk meningkatkan kebugaran fisiknya, dia pasti sudah lama meninggal. Meski begitu, otot-otot Chen Tiantian telah rusak pada tingkat yang berbeda-beda, dan sangat sulit untuk digerakkan. Kamu bukan lawanku, Jia Siwen berkata dengan ringan. Chen Tiantian tidak yakin. Dia mengertakkan gigi dan mencoba berdiri untuk bergegas menuju Jia Siwen, tetapi dia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Tidak ada gunanya kompetisi seperti itu. Mari kita lakukan dengan satu pukulan. Bagaimana? Satu pukulan ke pohon dan lihat siapa yang lebih kuat. Jika saya menang, Anda akan memberi saya teman saya. Jika saya kalah, saya akan tetap siap membantu Anda. Jia Siwen memandang Chen Tiantian dan berkata dengan ringan.
Sebuah kata diselesaikan. Chen Tiantian berdiri perlahan, dia mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menabrak pohon besar di depannya dengan kepalan tangan. Hanya mendengar suara renyah, pohon besar itu perlahan jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Semua orang menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Sungguh usaha yang menakutkan untuk mematahkan pohon besar dengan mangkuk tebal dengan satu pukulan. Setelah melihat ini, Jia Siwen juga berjalan ke depan sebuah pohon besar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membanting pukulan, mendarat di batang pohon besar di depannya. Ledakan. Daun-daun yang jatuh berserakan dan berserakan di tanah, tetapi batang pohon besar itu tidak terluka. Melihat ini, adik-adik dari Gang Tiandi tiba-tiba menunjukkan penghinaan dan sarkasme di mata mereka. Hahaha, sampah ini, berani kamu bandingkan dengan bos. Bukankah ini mencari pelecehan? Aku tidak tahu di mana kepercayaan dirinya berani dibandingkan dengan bos. Kekuatan bos diakui hebat, dan keterampilan bertarung bos juga kuat kelas 1. Siapa yang berani membuat perbedaan? Bukankah ada bos geng yang ingin membandingkan dengan bos kita? Akibatnya, dia dipukuli sampai mati dengan pukulan oleh bos. Aku pergi, itu benar-benar tertawa. Saat adik-adik sedang berdiskusi, suara renyah langsung menyebar ke seluruh lapangan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah suara. Saya melihat bahwa pohon besar yang dibombardir Jia Siwen tiba-tiba terputus, dan batang pohon besar itu telah pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah, dengan daun yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar Jia Siwen seperti hujan. Melihat adegan ini, penghinaan dan ejekan di mata semua orang langsung berubah menjadi kejutan dan luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Jia Siwen bisa mengalahkan belalai yang keras menjadi 3 bagian dengan satu pukulan. Ini tidak lagi sesederhana kekerasan. Chen Tiantian menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya kalah. Sesuai kesepakatan, Anda membawa orang-orang itu pergi. Mulai sekarang, bantuan Tiandi kami tidak akan pernah menyusahkan Anda lagi." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Saya harap Anda semua menghitung." Chen Tiantian melambaikan tangannya, dan adik laki-lakinya berjalan bersama Niu Guangyuan, yang diikat menjadi belokan. Niu Guangyuan memiliki bola kain besar di mulutnya, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara ketika dia ingin berbicara. Begitu Niu Guangyuan melihat Jia Siwen, matanya berbinar dan dia sangat bersemangat, ingin bergegas ke Jia Siwen sekarang. "Aku bisa menyerahkan orang kepadamu, tapi aku masih punya satu permintaan." Chen Tiantian berkata dengan suara yang dalam. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Kami baru saja mengatakan bahwa jika aku menang, aku bisa membawanya pergi. Tidak ada persyaratan lain. Kamu tidak mengikuti aturan." Pertobatan Chen Tiantian membuat hati Jia Siwen marah, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin, dan langsung menekan ke arah Chen Tiantian. Chen Tiantian berkata dengan ringan, "Aku ingin memujamu sebagai guru." Jia Siwen tertegun sejenak, dia sepertinya telah mendengar fantasi itu. "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Jia Siwen bertanya, menatap Chen Tiantian dengan mata terbelalak. "Aku ingin memujamu sebagai guru dan belajar seni bela diri." Chen Tiantian berkata dengan kepalan tangan. "Kakak, kenapa kamu?" Chen Dadi juga menatap Chen Tiantian dengan ekspresi luar biasa, seolah-olah dia tidak mengenal kakak laki-laki di depannya. "Bumi, kamu mungkin tidak mengerti beberapa hal sekarang, tetapi kamu akan tahu ketika kamu mengalaminya nanti." Chen Tiantian berkata dengan suara yang dalam, "Ini juga keputusanku." Chen Dadi membuka mulutnya, mencoba menegur Chen Tiantian, tetapi pada akhirnya dia menutup mulutnya. Karena dia tahu bahwa keputusan yang dibuat oleh kakak laki-lakinya tidak dapat diubah oleh siapapun. "Tolong terima aku sebagai murid." Chen Tiantian membungkuk pada Jia Siwen dan berkata dengan hormat. Jia Siwen sedikit mengernyit, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa untuk menerima Anda sebagai murid, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang Muay Thai. Anda tidak dapat belajar apapun dari saya." Chen Tiantian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, Tuan ada di sini, tolong dihormati oleh para murid." Dengan itu, Chen Tiantian benar-benar berlutut dan membungkuk ke arah Jia Siwen.
Tepat ketika kepala Chen Tiantian hendak menyentuh tanah, sebuah telapak tangan putih tiba-tiba terentang, dan seseorang meletakkannya di bahu Chen Tiantian dan menghentikannya. Tidak apa-apa untuk menangkap guru, dan hadiah ini diabaikan. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, saya harap Anda dapat menahan bawahan Anda di masa depan. Jika ada yang berani melakukan hal-hal ilegal, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Jangan khawatir, guru. Chen Tiantian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya akan mengajak semua orang untuk melakukan cara yang benar untuk menghasilkan uang daripada melakukan hal-hal ini. Baik sekali. Jia Siwen mengangguk puas, dia mengobrol beberapa kata dengan santai, dan membawa Niu Guangyuan kembali ke sekolah. Berjalan di jalan yang gelap, Niu Guangyuan menatap Jia Siwen dengan kaget di matanya. Aku berkata Lao Jia, kapan anakmu menjadi begitu kuat? Bisakah kamu benar-benar membiarkan pihak lain secara langsung memujamu sebagai guru? Ya. Niu Guangyuan memandang Jia Siwen dengan ekspresi luar biasa. Itu hanya kebetulan. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Tidak, nak, aku belum tahu. Aku tidak melihat seni bela diri apa yang kamu tahu ketika kamu masih kuliah. Jika tidak, kamu dapat mundur dari masalah itu. Niu Guangyuan menepuk bahu Jia Siwen dan berkata sambil tersenyum. Jia Siwen tertegun sejenak. Hal yang Niu Guangyuan katakan langsung muncul di benaknya, membuatnya mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Jika Anda memiliki kemampuan saat ini, saya khawatir semuanya akan berbeda, bukan? Senyum pahit muncul di sudut mulut Jia Siwen, dan jantungnya tampak sangat tertarik. Niu Guangyuan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia buru-buru berkata, Jia tua, jangan bawa ke hatimu, hei, itu semua salahku. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, sapi tua, semuanya sudah berakhir, dan hal-hal yang dulu tidak akan terjadi lagi. Jika seseorang ingin mengambil barang saya, yang paling berharga dari saya harus bertanya dulu. Mintalah apakah tinjuku akan setuju atau tidak. Kerja yang baik. Niu Guangyuan berkata dengan penuh semangat, ini adalah saudara lelaki tuaku. Kamu menyelamatkanku 2 kali, hidupku adalah milikmu, orang tua, selama kamu mengatakan sepatah kata pun, aku, Niu Guangyuan, tidak akan pernah mengerutkan kening. Hehe, ayo pergi, cepat kembali istirahat, dan mulai bekerja lagi besok. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Keduanya kembali ke asrama, Niu Guangyuan langsung kembali ke asramanya, dan Jia Siwen juga membuka pintu dan berjalan ke asrama. Ketika dia berjalan ke asrama, dia tiba-tiba membeku, karena dia melihat Wang Qiaoan berbaring dengan tenang di tempat tidurnya tertidur. Tidur Wang Qiaoan tidak memiliki tampilan dingin yang dia miliki di masa lalu. Melihat penampilan yang indah itu membuat orang merasa kasihan, dan mau tidak mau ingin memeluk Wang Qiaoan dalam pelukannya. Melihat Wang Qiaoan yang sedang tidur, Jia Siwen sedikit malu. Tempat tidur di asrama saya hanya dapat menampung 1 orang untuk tidur. Jika 1 orang lagi ditambahkan, keduanya harus dipeluk untuk tidur bersama. Tetapi jika dia tidak tidur di tempat tidur, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh lantai, karena dia tidak memiliki tempat tidur tambahan sama sekali. Setelah menimbang, untuk waktu yang lama, Jia Siwen akhirnya memilih untuk melangkah maju dan menepuk pundak Wang Qiaoan, ingin membangunkan Wang Qiaoan. Oke, setelah Jia Siwen mengambil beberapa tembakan, Wang Qiaoan akhirnya sadar kembali. Dia mengeluarkan suara seperti nafas dari mulut dan hidungnya. Dia tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya yang cantik dengan cepat berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia memelototi Jia Siwen dengan ganas dan berkata, orang yang tidak penting. Jia Siwen berkata tanpa daya, saya tidak bisa menyalahkan saya, siapa yang membuat Anda membuat suara menggoda itu? Saya tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kata-kata Jia Siwen membuat wajah Wang Qiaoan semakin merah, dan dia tidak sabar untuk segera menemukan tempat untuk menjahit. Nona Wang, bagaimana Anda pulih? Jia Siwen bertanya dengan prihatin. Melihat pertanyaan Jia Siwen, hati Wang Qiaoan menghangat. Bagaimanapun, perasaan khawatir masih begitu baik. Sudah hampir pulih, sekarang seharusnya tidak ada masalah berjalan atau apapun. Wang Qiaoan berkata dengan lembut.
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.